Nggih, Mbak. Jadi santet itu kan tidak hanya destruksi kepada badanmu, tapi juga bisa halusinasi. Iso ning omahmu ana apa teko, ana swara-swara, apa ana kaya nek ning film-film barat kan desa ngono kae to, kampungan to ana zombie, ana hantu moro-moro ganteng ayu ning moro-moro wek ngono kae. Penuhilah dirimu, hidupmu, waktumu, siang malammu, keluargamu, rumahmu dengan unsur-unsur Allah. Unsur Allah itu ya iso kue wiritan, salate luwih tenanan, iso pagermu kok kei bismillah. Wis pokoke aku untuk lambang dari permohonan saya kepada Allah, saya misalnya ana sing tak golek sungu wedhus. Sungu wedhus kan ana bolongane. Terus nanti kita nulis di kertas kecil apa Al-Fatihah, apa ayat kursi, apa 3 kul atau apapun sesuatu Allah tok, Allah tok ngono itu ya hafidhi fatna atau apapun macam-macam. Terus kok lipet kok lebokke apa? Sungu tadi terus kok paku ning lawang ngarepmu misalnya utawa ning gerbangmu. Apakah itu boleh apa tidak? Loh, tergantung niatmu. Ya. Niatmu kan mendekat kepada Allah dan memohon perlindungan Allah. Karena kamu kan juga tidak berkesimpulan bahwa sungu dan kalimat itu yang melindungimu kan Allah. Jadi klinik apa tidak kan tergantung pada niat dan konsepmu kan begitu. Bentuk pertanyaannya adalah apa? Heran. Ya, apa yang ada dalam diri saya ini, Mbak, yang mungkin bekerja menimbulkan... Heran itu kan lahir dari perbedaan. Jadi kalau Anda merah, terus hijau kan Anda heran kok hijau. Dan itu bisa dikotomis artinya elek kok terus apik. Nah, jadi mudah-mudahan Anda heran kepada kecenderungan sekarang suka wudu, suka berzikir dan tidak bisa marah kepada orang itu lahir dari masa silam di mana Anda malas bersuci, Anda malas ibadah, terus nesuan nang wong. Nah, sehingga kalaupun itu yang terjadi berarti kan tinggal bersyukur. Loh, belum tentu 1 dari 1 juta orang mengalami seperti Anda mendapatkan hidayah langsung dari Allah. Hidayahnya tidak melalui kata-kata dan pemahaman, tapi melalui kecenderungan naluriah. Anda sekarang merasa tidak kerasan nek ora wudu, merasa kotor kalau tidak wudu, terus merasa tidak benar kalau Anda marah kepada orang, gitu ya. Nah, jadi nomor 1 syukurnya ditambahi sebanyak-banyaknya. Nomor 2, kadang-kadang Allah sendiri kan maha murka juga. Allah kan juga maha marah ya. Jadi sebenarnya marah itu tidak masalah menurut saya, marah itu naluriah dan alamiah. Jadi marah itu hakikat hidup, itu marah tidak apa-apa. Yang menurut saya harus dihati-hati, harus dipikir dengan hati-hati, dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya adalah memarahi atau mengekspresikan marah. Marah itu, kalau marah itu kan suatu keadaan di dalam diri kita. Begitu kita keluarkan, kita kan nesoni wong kan gitu. Jadi sama dengan cinta itu kan keadaan diri. Kalau keluarkan mencintai. Jadi marah dan memarah itu beda. Jadi Anda sekarang tidak bisa memarahi orang maksudnya kan? Atau Anda tidak punya rasa marah kepada orang. Kalau Anda sama sekali tidak punya rasa marah kepada orang itu juga sesuatu yang harus kita teliti juga. Kalau ada orang berbuat dolim di tetangga Anda, masa Anda tidak marah? Tidak muncul kemarahan. Bahwa rasa marah itu muncul, itu menurut saya manusiawi dan itu hakikat hidup. Karena Allah sendiri adalah maha murka. Maghdub artinya Allah memarahi orang si maghdub itu. Jadi kalau suka wudu kan itu kan bagus banget. Karena Anda selalu bersih. Kalau Anda suka wudu, ya toh, suka kebersihan, Anda relatif terjauh dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Kemudian Anda suka zikir sehingga roh Anda, jiwa Anda, sukma Anda, nyawa Anda dan rohani Anda itu juga relatif menjadi terjaga dari penyakit-penyakit. Dan itu sesuatu yang patut disyukuri. Jadi perlu disyukuri meskipun tentang marah tadi harus dipresisikan kembali ya. Iya. Kalau anakmu diperkosa orang, masa kamu tidak marah? Jadi kemarahan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah
mengungkapkan atau mengaplikasikan kemarahan yang menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada peristiwa yang membuat kamu marah. Kan begitu. Jadi itu namanya khilafah, itu namanya pengelolaan. Marah itu tidak jelek. Kecuali orang yang pemarah ya. Pemarah itu sudah dirinya dipenuhi oleh amarah gitu ya. Itu lain masalah. Sedikit-sedikit nesu gitu mungkin. Jadi akan di Ma'iyah kita sering ngomong-ngomong, ada orang yang sukar marah tapi juga sukar memaafkan. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Ada orang yang mudah marah dan mudah memaafkan. Yang paling menakutkan adalah orang yang sangat mudah marah tapi sangat sukar memaafkan. Bahkan ada orang yang sangat mudah marah dan tidak pernah bisa memaafkan. Itu dia akan menghancurkan kiri kanannya dan menghancurkan dirinya sendiri. Kan begitu. Nah, yang disebut tidak pernah marah itu tadi pada konteks yang mana? Tidak muncul rasa marah. Kalau tidak muncul rasa marah itu belum tentu positif. Karena kalau Anda melihat kezaliman, melihat manusia disiksa, dianiaya, atau orang berbuat jahat sedemikian rupa, apalagi sampai tingkat nasional, tingkat sosial, terus Anda tidak punya rasa marah, itu juga menurut saya tidak hakiki. Tidak gampang marahnya itu jangan sampai berupa justru kita tereliminasi dari sense of keadilan tadi itu kepada. Dan ini pertanyaan langsung kan tak tembiling plak gitu. jangan ke saya, Pak. Tembiling plak, tonyo, duk gitu kan. Uppercut, jet, jajal suara. Kan gitu. Kalau mau empiris jawabannya kan seperti itu. Cuman karena yang nanya ini kan entah di mana, maka saya tidak bisa melaksanakan jawaban empiris ini. Hasabahnya atau perhitungannya kan sederhana. Sesuatu itu terjadi ada subjeknya. Ada pelakunya. Jadi yang Anda alami itu siapa pelakunya? Sekarang yang berlaku pada Anda menurut informasi dan yang menurut Anda laporkan adalah bahwa Anda mengalami sesuatu yang ditentukan oleh tukang santet. Nah, padahal kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah berkuasa atas segala hal, segala macam dalam kehidupan manusia dan apa saja. Ala kulli syai'in. Apa saja itu. Jadi jawabannya kan sederhana. Bagaimana Anda membangun diri Anda sehari-hari supaya yang berlaku pada Anda itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak tukang santet, bukan kehendak siapapun. Tetapi ada juga alternatif di mana Allah memberlakukan atau mengizinkan apa yang dilakukan tukang santet berlaku pada Anda. Jadi Anda disantet atas izin Allah. Dan itu kan harus ada reasonnya, harus ada alasannya. Loh kalau kita memang
santet itu ora arep tembus nek wong sing seneng atine apa. Lah karena santet Misalnya loh umpamanya ini, Mbak. ada yang namanya sugesti dalam ilmu psikologi ya. Jadi sesuatu itu terjadi karena kamu mengakui itu. Oh. Nah, tingkat mengakui itu orang yang iya apa ora ning gelem apa ora barang kuwi. Dadi nek kowe jeneng misalnya ada yang namanya penyakit sakit. Kowe jane ora lara, kowe mung krasa lara. Itu namanya penyakit sakit. Penyakit sakit nih anyar nih. Penyakit Ini, sakit. ini, Jadi penyakit sakit nih. iya. Jadi ada orang yang Baru gejala mungkin gitu atau iya, gimana? orang yang sakitnya adalah dia merasa sakit. Gitu kan. Sakitnya merasa Nah, sakit. ini saya tidak mengatakan ini buruk atau baik. Ini Ya. bisa baik pada tingkat tertentu, bisa buruk pada tingkat yang lain. Jadi kalau kamu memang benar-benar sakit secara objektif, terus kamu merasa tidak sakit kan jelek. Tapi kalau kamu sebenarnya hanya sakit sedikit, kamu merasa sakit banyak, kan Dikit-dikit jadi bahaya. merasa disantet mungkin juga bisa loh ya. Bisa. Ada ya. Wah, kalau ini kok ra enak awakku iki gegek disantet. Nah, mungkin apa kuwi iso sama Nah, kamu tinggal mengallahkan dirimu dalam arti memenuhi muncul dirimu. kegelisahan seperti itu. Ora alif lam mim. Aku alif lam mim, ra iso kowe mlebu aku. Itu yang Pak Muzamil pernah mengatakan, orang Madura Ya, bilang, aku untung saya pakai kuda-kuda alif lam mim. Gitu kan. Ya pokoknya, nah kembali ke jawaban yang dulu-dulu ya. Ya. Sudahlah, kamu mau alif lam mim, mau alif lam ra, apa hamim, apa mau yasin, mau Allah tok, malaikat, Jibril, ya Muhammad, Muhammad tok, ya ora apa-apa. Pokoknya semua yang unsur yang berasal dari unsur cintanya Allah. Ya. Semua yang berasal dari cintanya Allah itu kamu pakai satu serbih aja, sak gelepung wae kok gawe terus. Karena kecil dan besar itu relatif bagi Allah. Bagi Allah kecil besar itu tidak masalah. Tidak ada sukar, tidak ada mudah, semuanya mudah bagi Allah. Jadi semua itu cepete, nek cara Jawane cepete lah. Dan itu di Quran banyak. Sesungguhnya itu semua mudah bagiku kan begitu kan. Jadi sekarang tergantung kepada anggapanmu sendiri. Kamu disandet apa tidak. Ngene wis, pancen kowe disandet upamane ya. Umpamanya Ya. bener-bener ya. Terus gue ngomong, oke santetan, ra masalah. Ayo, gini depan. Alif lam mim. Kan nanti ada mekanisme di mana kamu memang kuat kok, ora iso ditembus kok kowe. Tapi itu dengan syarat mungkin harus melampaui, jangan tadi tuh merasa sakit Ayo gitu ya. ojo maksiat, ojo ngelarani wong, ojo ngerusak urip sak piturute. Semakin kita jauh dari destruksi kehidupan, semakin kita punya kekentalan dan akik kekuatan itu. Kan begitu. Oke. Saya kira cukup jelas ya ini bab santet tadi dan wes dari Kan di berbagai sini ini sudut. saya ingat Mbak Via mengatakan, ayah mbok sudah, wong sudah jelas, mbok sekarang diantisipasi. Yaitu ketika saya kencing di kamar mandi ini, terus beol, terus keluarnya itu kayak aspal itu. Terus kita kasih ke Pak D itu, terus Rumah Sakit Sarjito kan setelah memeriksa saya secara sangat lengkap, kemudian menyimpulkan bahwa usia saya tinggal 3,5 bulan. Karena seluruh mekanisme untuk mengolah makanan sudah hancur. Karena saya disantet dari leher sampai ke perut itu hitam legam sini ketika di ronsen itu. Sudah tidak ada onderdilnya lagi, tidak ada organ-organnya lagi, semua sudah menjadi abu. Sehingga tidak mungkin saya bisa hidup dalam jangka waktu tertentu. Sehingga jadi badan saya hanya makan lemak saya sendiri. Jadi tidak ada asupan makanan yang bisa diolah oleh. Sehingga kurus jadinya. Sehingga sangat kurus kan, saya 48 kilo. Terus Mbak Via mengatakan, ya kan sudah jelas masalahnya mbak diantisipasi. Terus setelah Pak D tak suruh bawa itu untuk dibawa ke lab yang ternyata uranium itu. Ya. Unsurnya besi dan uranium itu. Kemudian malam-malam saya mengantisipasi itu. Ya mengantisipasi itu ya alif lam mim, maksudnya mata kaji alif lam mim. Mata kaji alif lam mim. Dan itu kan manusia tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan kan Allah. Jadi bagaimana kita merangsang supaya yang muncul dan yang berlaku dalam hidup kita itu, dalam diri kita itu adalah kekuatan Allah. Kan rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada, kekuatanku itu tidak ada. Jadi makanya kita pinjem Allah. Kita ngemis kepada Allah agar ngejawantah menjadi kekuatan hambanya kan begitu. Bukan berarti kita sakti, kan nggak ada orang sakti, kan saya bilang nggak ada orang sakti.
Rasulullah pernah membelah rembulan dan masih ada bekasnya sampai sekarang kan tidak berarti Rasulullah sakti. Nek Rasulullah merasa dirinya itu hebat dan sakti kan Allah garing guyu, dapurmu mat kan gitu kan. Kalau Allah tidak menghendaki kan tidak terjadi juga. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mau siapapun saja. Jadi la haula wala quwata. Sebenarnya kita itu sebagai orang Islam mu'alaf pun itu sudah jelas kok rumusnya, sederhana sekali. Jadi santet itu kalau mau wiridan ya la haula wala quwata illa billah kan sudah selesai. Sebenarnya hakikatnya sudah selesai. Tinggal aplikasi dan internalisasi ke dalam darahmu, zat-zatmu. Makanya wiridan itu jangan hanya mulutmu tapi seluruh dirimu, totalitas kan gitu. Nah waktu itu kan saya semalam saya cuman tidak sampai 1 jam lah saya mata kaji itu kan saya sembuh. Setelah itu kan saya gemuk, nanti lemu ngono kayak. Itu bukan berarti saya ini tidak bisa disantet, bisa disantet. Tapi yang bisa kepada saya hanya Allah. Orang lain mungkin bisa ke saya nyantet saya sepanjang Allah mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, saya nggak bisa. Jadi sederhana kok, dan itu berlaku pada semua orang. Tidak hanya berlaku pada saya, jadi tidak ada orang sakti. Karena rumusnya la haula wala quwata illa billahil azim. Terus kita kasih tambahan la wala sultana illa billah. Artinya ada kekuatan khusus, ada semacam galih. Kalau kayu ya ada galihnya, kalau batu ada akiknya, kalau Muhammad ada nurnya kan gitu. Nah makanya orang yang wudu tadi kan syukur ada tetesan nur Muhammad atau tetesan kotrotu Muhammad di air wudumu itu sehingga kamu tidak bisa diapa-apakan kecuali Allah menyuruh atau mengizinkannya. Saya kira sangat jelas itu Hel. Ya terima kasih Mbak Nun, teman-teman terutama yang terakhir tadi yang menanyakan mengenai santet cukup jelas. Saya tambah dikit. Jadi santet itu kan tidak hanya destruksi kepada badanmu tapi juga bisa halusinasi. Iso ning omahmu ana apa teko, ana swara-swara, apa ana kaya nek ning film-film barat kan desa ngono kae to, kampungan to ana zombie, ana hantu moro-moro ganteng ayu ning moro-moro wek ngono kae terus ternyata apa? Siung oke banget ngono kae. Nah, kowe wong Jawa, wong Islam rasa semelang soal kuwi. Nek perlu tantangan. Dadi ora ana ngono kuwi. Itu semuanya lahir dari yuwaswi sufi sudurinas. Tidak ada itu. Kalau ditantang benar yang terjadi apa setelah itu ya? Ya tidak ada dia. Tidak ada muncul. Jadi kok parani kayak saya di mana di Roma di Italia waktu itu atau saya di Tunjung apa di Timoho ya. Kene ana gejala piye-piye tak parani kok. Kowe metu tak kremus kowe engko. Metu ya metu newane iki metu. Enggak ada itu. Itu kan yuwaswi sufi sudurinas. Itu kan sesuatu yang ngipasi hati manusia. Nah, hati manusia dan pikiran manusia itu kan punya munculan yang namanya bahasa, kata, warna, bentuk dan seterusnya itu. Nah, yang disebut hantu atau santet itu bisa jadi adalah halusinasimu sendiri yang muncul dari yuwaswi sufi sudurinas itu. Nah, kamu yang kuat jangan sampai diwaswasi oleh apapun saja. Karena kamu bertauhid, kamu istiqomah kepada Allah. Pokoknya jurus alif lam mim. Ngono ya, sip ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tadi yang disampaikan Mbah Nun untuk semua pertanyaan teman-teman untuk direspon Mbah Nun. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.